Nah, selanjutnya di sini adalah terkait dengan mekanisme aksi antibiotik ya. Jadi obat antibiotik itu bisa menghambat atau merusak apa saja pada bakteri. Di sini kita lihat antibiotik atau antimikroba bisa menghambat sintesis dinding sel bakteri ya. Contohnya jenis antibiotik penisilin, cefalosporin, bacitracin, dan vancomycin. Kemudian mekanisme aksi lain yaitu antibiotik juga mampu menghambat sintesis protein pada bakteri. Nah, jadi pada saat translasi ini dihambat prosesnya sehingga protein tidak terbentuk ya. Jenis antibiotiknya adalah chloramphenicol, erythromycin, tetracycline, dan streptomycin. Kemudian kita lihat juga di sini mekanisme aksi lainnya yaitu antibiotik mampu menghambat replikasi asam nukleat dan proses transkripsi. Jadi replikasi asam nukleat yaitu DNA yang akan direplikasi untuk ditranskripsi dan translasi ini dihambat. Jadi pertama dia menghambat replikasinya dari DNA ini. Kemudian juga dia menghambat proses transkripsi. Jadi ada yang menghambat dua-duanya, ada yang salah satunya. Jenisnya adalah quinolone dan rifampin. Nah, selanjutnya mekanisme aksi lain dari antibiotik itu melukai membran plasma. Nah, di sini ya. Jadi membran plasma bakteri akan dirusak ya. Di sini peranan dari obatnya adalah polymyxin B. Nah, selanjutnya mekanisme aksi lain yang dimiliki oleh antibiotik adalah menghambat sintesis metabolit penting. Contoh antibiotiknya adalah sulfanilamid dan trimetropin. Di sini seperti menghambat sintesis enzim, misalnya aktivitas enzim ya, Jadi aktivitas enzim ini tidak bisa berikatan dengan substratnya karena dihambat oleh tadi jenis antibiotik sulfonamid dan trimetropin. Jadi dia menghambat sintesis metabolit penting. Bisa jadi metabolisme ini untuk menghasilkan misalnya aktivitas enzim atau untuk menghasilkan jenis senyawa lainnya yang dibutuhkan oleh bakteri tersebut untuk kehidupannya. Nah, ini adalah penjelasan dari beberapa mekanisme aksi tersebut. Nah, di sini antibiotik mampu menghambat sintesis protein ya. Jadi pada prokariot itu juga memiliki protein ya. Protein. Kenapa? Karena di bakteri itu ada namanya ribosom ya. Nah, ribosom inilah organel yang terdapat di dalam bakteri yang berfungsi untuk membuat protein atau mensintesis protein ya. Sini kita lihat ada bagian 50S, kemudian ada 30S ya. Ini adalah ribosom yang fungsinya untuk mensintesis protein. Di sini contohnya jenis antibiotik streptomycin ya. Antibiotik streptomycin itu merubah bentuk 30S-nya. Nah, di sini ya, merubah bentuk 30S yang menyebabkan kode mRNA dibaca secara tidak benar. Jadi yang dihambat sintesis protein berarti pada proses translasi ya. Ini di sini. Jadi streptomycin peranannya itu, kemudian chloramphenicol itu akan mengikat 50S, bagian 50S nih, pada ribosom ya, dan menghambat pembentukan ikatan peptidanya. Jadi tidak berikatan peptidanya. Selain itu juga jenis antibiotik lain itu tetracycline ya. Ini mengganggu perlekatan tRNA ke mRNA. Nah, itu.
Jadi mengganggu melekatnya tRNA ke messenger RNA. Ini adalah beberapa jenis antibiotik yang bisa menghambat sintesis protein pada bakteri. Nah, selanjutnya ada antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel yang sering kita dengar juga, yaitu jenis antibiotiknya adalah penisilin. Penisilin yang ditemukan oleh Alexander Fleming. Penisilin itu antibiotik yang pertama kali ditemukan dan digunakan, ya, dan juga sudah dilakukan melalui tahapan uji klinis, ya. Jadi bakteri itu kan punya makromolekul yang disebut peptidoglikan, ya. Peptidoglikan ini terdapat pada dinding sel bakteri. Jadi pada misalnya penisilin ini dia akan mencegah antibiotik jadi penisilin ini merupakan antibiotik yang mampu mencegah sintesis peptidoglikan sehingga dinding selnya akan mengalami kerusakan karena tidak mengandung peptidoglikan dan sel bakterinya akan mengalami lisis. Karena target dari penisilin adalah proses sintesis, ya. Artinya pertumbuhan sel itu dipengaruhi oleh antibiotik. Kalau pada manusia kan tidak memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan, ya. Jadi ini kalau pada bakteri, penisilin ini dia akan tadi, ya, mencegah terbentuknya peptidoglikan, ya, sehingga dinding selnya menjadi lemah dan sel bakterinya akan mengalami lisis. Oke, secara alami dan secara semi sintetik penisilin itu mengandung cincin beta-laktam, ya. Penisilin secara alami itu ya diproduksi oleh jamur, ya, namanya penicillium, yang secara efektif dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri gram positif Coccus dan spiroset. Ya, ini spiroset yang bentuknya spiral itu yang sudah Ibu jelaskan pada bentuk-bentuk bakteri. Penisilin semisintetik itu dibuat di laboratorium dengan menambahkan berbagai rantai, ya, beta-laktam dengan bantuan enzim penisilanase dan aktivitasnya cukup luas. Nah, jadi penisilin itu masuk kategori bakteri yang broad spectrum, ya, antibiotik, ya. Penisilin itu termasuk dalam kategori antibiotik yang broad spectrum, yang aktivitasnya luas, jadi bisa menghambat pertumbuhan bakteri apa saja. Ini gambaran struktur dari penisilin, ya. Dia memiliki cincin beta-laktam.